Kembali lagi di Mindref, Vivo T1 5G, handphone yang sudah dirilis oleh Vivo dari tahun 2022. Dan apakah handphone ini masih layak dibeli di tahun 2023? Sebelum saya bahas handphone ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Pertama, kita lihat kelengkapan dari si Vivo T1 5G ini. Untuk kelengkapannya, udah cukup lengkap sih sebenarnya. Ada chargernya, ada kabel chargernya yang sudah Type-C, kemudian ada SIM ejector, ada soft case-nya, dan ada panduan penggunanya. Jadi sudah cukup lengkap. Untuk kelengkapannya, ya tinggal pakai aja handphonenya. Kalau untuk desain, menurut saya meskipun handphone ini sudah dari tahun 2022, tapi desainnya sih masih cukup keren ya. Apalagi di bagian belakangnya ini kan kayak ada glitter-glitter gitu ya. Kalau kena cahaya kayak ada kelip-kelip gitu. Ini kelihatan nggak? Harusnya sih kelihatan ya. Jadinya kesannya mewah. Meskipun handphone ini sudah dirilis dari tahun 2022 ya. Dan di bagian kameranya ini sih cukup tebal kameranya dan ada bertuliskan 5G di sini. Dan ini ada 3 buah kamera ya, ditulis juga kok di sini triple camera. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Vivo. Untuk materialnya ini bahannya plastik ya. Tuh. Dan di bagian samping sama bahannya plastik juga. Dan kita lihat di sisi kanan handphone ini ada tombol volume dan tombol power button yang disertakan dengan fingerprint sensor. Nah, ini ada fingerprint sensornya di sini. Sekarang mungkin kita coba ya untuk fingerprint sensornya apakah cepat fingerprintnya. Kita coba ya. Nah, lumayan cepat sih untuk fingerprintnya. Kemudian di bagian atasnya ini ada mikrofon serta ada slot SIM yang modelnya hybrid ya. Kemudian di bagian kirinya polos dan di bagian bawah ini ada port Type-C, speaker, serta mikrofon dan headphone jack 3,5 mm. Lalu kita ke bagian depannya, ini kamera depannya ini modelnya tetesan air ya atau water drop gitu ya. Water tear, water drop. Ya pokoknya tetesan air, udah begini. Dan ini sudah ada face unlock-nya. Sekarang kita coba untuk face unlock-nya. Oke, sekali lagi. Kali lagi. Ya, lumayan cepat untuk face unlock-nya. Layarnya si Vivo T1 5G ini menggunakan layar dengan panel IPS ya. Ukurannya 6,58 inch dan ini sudah Full HD. Namun sayangnya untuk refresh rate-nya ini masih 60 Hz, belum 90, apalagi 120 ya. Dia masih 60 Hz. Namun untuk warna yang dihasilkan dari layarnya sih menurut saya udah ya cukup lah, sudah Full HD juga, Full HD Plus ya, FHD Plus. Jadi seharusnya untuk nonton tidak ada masalah di Vivo T1 5G ini. Handphone ini juga sudah mendukung 5G. Ya seperti yang saya sebutkan dari tadi ya, Vivo T1 5G, karena memang handphone ini sudah support 5G. Jadi mungkin untuk pemakaian mungkin sampai tahun depan kali ya. Kalau misalkan 5G sudah tersebar merata, ya berarti handphone ini sudah bisa menggunakan fungsi 5G-nya. Kemudian handphone ini juga ada NFC, jadi bisa cek kartu e-tol ya, atau kartu electronic card gitu ya. Untuk performanya, si Vivo T1 5G ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio, Dimensity 810. Dan handphone ini sebenarnya ada 2 pilihan RAM ya, ada yang 4 GB, ada yang 8 GB. Dan kebetulan unit yang saya review ini ukurannya 4 GB untuk RAM-nya, dan internal storage ini juga sebenarnya ada 2. Ada yang 128 dan 256, dan kebetulan ini yang saya review yang 128.
Ada opsi RAM Plus juga untuk menambah RAM-nya, tapi hanya 1 GB aja. Bagaimana dengan performanya? Kalau dengan skor, ya kebetulan ini saya tes dengan 2 aplikasi, ya, AnTuTu Benchmark 10 dengan Geekbench 6, dan di sini saya dapat skornya untuk AnTuTu Benchmark-nya di 432.000, ya, jadi sekitar 400 ribuan lah untuk skor benchmark AnTuTu-nya. Lalu untuk Geekbench 6 di single core ini dapat skornya di 783 dengan multicore 1895. Masih lumayan lah skornya, meskipun handphone ini udah 1 tahun, tapi skornya masih lumayan. Kalau misalkan untuk penggunaannya hanya untuk sosmed, chattingan gitu ya, terus mungkin untuk foto-foto atau untuk teleponan, ya ini performanya sih udah cukup ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan handphone ini untuk multitasking atau untuk produktivitas yang agak ribet lah gitu ya, misalkan harus untuk pekerjaan buka banyak aplikasi, ya mungkin kalian bisa pilih yang opsi 8 GB. Tapi kalau hanya untuk chattingan biasa sih 4 GB ini sudah cukup ya. Bagaimana dengan bermain game kalau di Vivo T1 5G ini? Sekarang saya akan tes performa si Vivo T1 5G ketika bermain game. Dan seperti biasa ya, ada 3 game yang saya akan tes. Subway Surf nih di bawah nih, Mobile Legends, dan ada Genshin Impact nih yang paling berat. Dan kita coba mulai dari Subway Surf dulu ya. Sudah masuk ke Subway Surf, dan ya kalau di Subway Surf tidak ada settingan grafis apapun ya. Jadi kita langsung saja coba bermain Subway Surf. Dan ketika dites main Subway Surf, mulus sih ya. Tuh. Oh, ini mulus sih. Tidak ada gejala patah-patah, frame drop ya. Ya wajar lah, AnTuTu-nya aja skornya 400 ribuan. Main game ini ya enteng udah. Mulus ya. Oke, jadi untuk main Subway Surf di Vivo T1 5G ini, sudah masuk ke Mobile Legends, dan ini settingan awal dari gamenya. Mode HD-nya ternyata tidak aktif ya, non-aktif, dan refresh rate-nya tinggi, tapi untuk grafisnya ternyata settingan awalnya adalah yang sedang. Nah, jadi langsung saja kita coba tes main gamenya. Sudah masuk, dan ini seperti biasa saya tes dengan mode praktis ya, tidak dengan klasik ya. Jadi hanya praktis saja, dan kita coba. Ini cukup mulus sih, ya nggak ada gejala frame drop sih. Ini dia. Oke, aman sih main Mobile Legends di sini. Cuma settingan awalnya saya kira settingannya bakal mentok kanan ya, tapi ternyata untuk grafisnya itu dia sedang, nggak yang settingannya tinggi gitu. Yang tinggi hanya refresh rate-nya. Itu pun mode HD-nya mati ya, mode HD-nya tidak aktif ya, dinonaktifkan. Oh, ini satu hal yang buat saya ini agak mengganggu adalah lokasi speakernya nih ada di sini. Jadi kalau main game itu tuh kadang-kadang ketutup suaranya. Ya tapi kalau ini terbiasa sih, kalau udah sering main terbiasa sih. Oke, jadi main Mobile Legends di Vivo T1 5G ini bisa. Sekarang kita coba game yang ketiga, yaitu Genshin Impact. Langsung aja.
Sudah masuk ke game Genshin Impact, dan di sini untuk settingannya itu ada di 30 fps dan ini grafiknya yang terendah. Dan sebelum saya coba mainkan, saya mau tunjukin dulu nih, ternyata Vivo ada fitur semacam game booster gitu ya. Dan di sini kalian bisa pilih mau yang penghemat baterai, seimbang atau balance ya, atau mode kinerja. Tuh, kalau di kinerja dia jadi merah ya. Dan kita tes aja di mode yang seimbang aja. Dan di sini kalian juga bisa atur ya. Kalau ada panggilan bisa ditolak atau ada kunci kecerahan, jadi bisa diatur semua di sini. Dan langsung aja kita coba main. Waduh. Oh, agak patah-patah ya. Ini patah-patahnya lumayan terasa nih. Oh, tapi setelah itu sih udah nggak terlalu sih. Ya, paling dia kayak kalau misalkan apa ya istilahnya render kali ya, render ya. Jadi kayak ada gambar yang rumit gitu, ada yang rumit dia baru agak frame drop gitu. Tapi kalau pakainya biasa aja sih kayak begini enggak sih. Masih cukup oke sih. Nah, jadi patah-patahnya itu hanya saat nge-render aja ya, atau loading tuh, untuk kayak loading semacam baca wilayah gitu ya, atau peta gitu. Tapi setelah itu sih enggak sih. Tuh, aman. Bagus. Ya. Jadi main Genshin Impact di Vivo T1 5G ini bisa, dengan catatan ada sedikit frame drop saat awal-awal dia nge-loading wilayahnya ya. Oke, mantap. Dan setelah saya main tadi di Mobile Legends, Subway Surf, dan Genshin Impact ini, saya sih ngerasa anget-angetnya itu di bagian sini ya. Tapi nggak terlalu hangat lah, masih bisa ditoleransi lah panasnya. Dan bahkan ini nggak terlalu yang panas banget sih, kayak anget-anget biasa gitu. Dan ini mungkin karena ruangan AC juga ya, jadi nggak terlalu panas. Kemudian untuk baterainya, baterai si Vivo T1 5G ini berukuran 5000 mAh yang sudah support fast charging. Kebetulan kepala chargingnya itu yang dikasih hingga 18 watt, dan handphonenya memang supportnya hingga 18 watt. Untuk 0 sampai 100% butuh waktu kira-kira 2 jam. Dan menurut saya sih baterainya sudah cukup irit ya. Ya untuk penggunaan mungkin chattingan atau maps gitu ya, untuk peta atau untuk main sosmed ya, baterai 5000 mAh ini sudah cukup. Lalu ke sektor kameranya. Kalau kamera Vivo T1 5G ini ada 3 kamera, yaitu 50 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk kamera depth, dan 2 megapiksel untuk kamera makro. Ketika saya coba mengambil gambar dengan Vivo T1 5G ini, ketika berada di ruangan indoor, saya merasa kualitas fotonya sih lumayan bagus ya, dan fokusnya juga lumayan. Memang kadang-kadang pas saya ambil foto itu ada sedikit blur gitu ya, tapi masih cukup oke lah untuk kualitas fotonya. Kalau pas malam hari saya coba sih noise-nya agak banyak ya, dan kualitas fotonya agak kurang begitu oke. Tapi kalau untuk foto-foto biasa
baik di indoor maupun outdoor, kondisi cerah ya sudah cukup untuk kamera si Vivo ini. Dan untuk kamera depannya 16 megapiksel dan hasil fotonya sih lumayan terang ya ketika saya coba kamera depannya. Ya ini udah cukup oke sih untuk kamera depannya. Sekarang Vivo T1 5G ini, kalau kalian cek di marketplace online, secondnya itu sudah kira-kira 2 jutaan. Untuk varian seperti yang saya review ini, RAM 4 GB dengan internal storage 128 GB, harganya sudah di 2 jutaan. Dan apakah masih worth it untuk dibeli dan dipakai di tahun 2023? Saya bisa bilang ini masih worth it untuk dibeli atau untuk dipakai ya, karena performanya masih cukup oke. Untuk chattingan, untuk main sosmed, untuk main game ini masih cukup, dan baterai 5000 mAh juga masih cukup irit menurut saya. Dan apalagi ini sudah support 5G, jadi mungkin untuk pemakaian hingga tahun depan ya, kalau misalkan 5G sudah tersebar merata, ya handphone ini kita tidak perlu ganti lah. Kalau dirasa performanya masih cukup, apalagi sudah 5G ya tinggal dipakai aja. Jadi menurut saya masih worth it untuk dibeli. Itu saja pembahasan saya mengenai Vivo T1 5G ini. Jangan lupa bila kalian suka dengan video yang saya buat ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah dalam penyampaian kata-kata atau dalam penyusunan video ini. Sekian dan terima kasih telah menonton.